Sebuah definisi ruang pembentukan karakter mental anak-anak. Ruang pertama adalah pembentukan akhlak, adalah anak-anak harus dididik di rumah. Oleh siapa? Oleh ibunya yang melahirkan dan bapaknya, kan gitu. Yang kedua adalah belajar tentang metodologi, teknologi, informasi, dan kita sebagai orang tua wajib menghantar anak kita sekolah, ya. Di saat sekolah, disitulah seorang ibu guru, bapak guru telah memberikan ilmu, ya. Dan bagaimana untuk menjadi seorang sukses ke depan, di situ adalah ruang ketiganya adalah ruang interaksi sosial, ruang kebersamaan. Disitulah ruang publik yang namanya adalah RTH. Maka dari itu di debat capres itu saya lihat boleh kita berbicara apapun, tapi dasarnya bagaimana bahwa anak-anak Indonesia itu memiliki adab yang baik, kan gitu ya. Dan itu harus ditanamkan ilmu dari awal. Di situ akan menciptakan anak yang profesional. Profesional adalah sifat yang profesional sama dengan yang profitable dan benefitable buat orang lain dan buat dirinya tentunya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Ya, kami kembali kedatangan tamu hebat, yaitu Mas Ari Arifin, pengusaha nasional dari Malang. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Nah, dulu waktu kita podcast pertama itu kita membahas soal anak gak lulus SMP tapi bisa menjadi pengusaha sukses. Dan berkat podcast itu banyak orang yang ngontak saya untuk kenalan dengan beliau. Dan beberapa udah saya perkenalkan. Luar biasa Pak Ari ini ya. Terima kasih, terima kasih. Oke, sekarang kita syuting ini hari Senin. Hari Senin tanggal 5. Pas satu hari setelah debat terakhir tadi malam. Kemarin Pak ya, kurang pedas kayaknya depannya Pak ya. Pak, mungkin kita akan membahas soal kebangsaan dan juga soal pilpres kira-kira bagaimana sih perspektif pengusaha. Nah, Pak mungkin sekilas dari debat tadi malam apa Pak yang kurang gitu Pak menurut Pak Ari? Baik, saya Ari Arifin. Menurut saya mengenai pilpres debat kelima, debat terakhir capres semalam adalah memang apa yang disampaikan oleh para calon presiden dan wakil presiden adalah memang soft ya, karena memang debatnya terakhir. Kenapa saya katakan soft? Lebih kepada berbicara tentang merangkum apa yang sudah dilakukan debat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang kelima adalah bicara tentang bagaimana sih disampaikan kepada publik supaya publik itu paham apa yang disampaikan mulai dari debat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sehingga kelima adalah di situ telah berbicara banyak hal ya tentang bagaimana Indonesia ke depan, bagaimana rakyat ke depan. Tapi ada satu hal yang menurut saya gitu, bahwa para calon pemimpin itu tidak menyentuh bagaimana membentuk karakter mental anak-anak gitu ya. Tapi di situ berbicara memang stunting gitu ya, bahkan bicara makan gitu. Memang kan sering sekali di Indonesia itu kalau sudah bicara makan tuh selesailah masalahnya semua gitu ya. Kira-kira menarik gitu ya, kira-kira begitu. Ya. Padahal stunting itu bukan hanya soal makan Pak ya. Iya, stunting itu bukan karena kurang makan. Sebenarnya stunting itu adalah tentang psikologis seorang ibu yang saat itu pada saat hamil ya. Maka dari itulah penting pengetahuan ilmu itu sangat penting diberikan kepada seluruh warga kita. Seluruh manusia harus punya ilmu. Ilmu yang paling penting adalah kalau orang punya ilmu, orang itu pasti akan memiliki sebuah adab ya, adab yang baik, sehingga terbentuklah sebuah karakter mental anak-anak, mental seorang tumbuh kembangnya seorang anak dan menjadi orang dewasa karena udah terbentuk dari awal karena punya ilmu dan punya adab gitu, sehingga timbullah turunannya adalah orang hidup yang punya etika gitu ya gitu. Oke Pak, menarik ini yang ini kita mau membahas soal menanamkan karakter bagi anak-anak. Nah, Pak Ari Arifin ini kan salah satu fokusnya adalah membangun playground di seluruh Indonesia untuk menanamkan anak-anak itu tidak lagi bermain gadget tapi bermain dengan alam, kira-kira gitu Pak ya. Nah, kenapa menanam karakter bagi anak itu kemarin nggak sempat disinggung Pak ya, padahal itu penting. Tanggapannya Pak Ari? Ya, tanggapan saya sebenarnya saya sebagai pemerhati lingkungan dan pemerhati anak, tumbuh kembangnya anak di Indonesia. Maka dari itu kalau kita bicara kapan sih saatnya kita membentuk karakter mental anak-anak gitu.
itu adalah saat roh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang rahim seorang ibu. Saat itu ibu bersyukur, alhamdulillah saya telah hamil, akan memiliki sebuah keturunan. Saat itulah wajib sebagai seorang ibu dan bapak harus berkomunikasi dengan seorang janin yang akan dibesarkan sampai 9 bulan di rahim seorang ibu. Lah penanamannya di situ. Maka dari itulah ilmu itu mulai ditanamkan oleh orang tua sendiri. Karena pembentukan akhlak itu hanya orang tua yang bisa memberikan 100% kepada anak-anak kita. Nah, kalau kita bicara sekolah adalah pendidikan, maka di situ perlunya adanya sebuah definisi ruang pembentukan karakter mental anak-anak. Ruang pertama adalah pembentukan akhlak, adalah anak-anak harus dididik di rumah. Oleh siapa? Oleh ibunya yang melahirkan dan bapaknya, kan gitu. Yang kedua adalah belajar tentang metodologi, teknologi, informasi, dan kita sebagai orang tua wajib menghantar anak kita sekolah, ya. Di saat sekolah, disitulah seorang ibu guru, bapak guru telah memberikan ilmu, ya, untuk bagaimana anak-anak ini ke depan dan anak ini sukanya apa, gitu Pak, ya. Dan bagaimana untuk menjadi seorang sukses ke depan, di situ adalah ruang ketiganya adalah ruang interaksi sosial, ruang kebersamaan. Disitulah ruang publik yang namanya adalah RTH, seperti kami pernah membangun di Indonesia, yang mungkin semua orang pernah dengar Kalijodo. Tempat itu adalah tempat yang saat itu adalah serem, ya. Sekarang kita rubah menjadi tempat yang interaksi sosial yang menyenangkan, karena kata-kata menyenangkan itulah yang paling penting buat kita semua. Maka dari itu di debat capres itu saya lihat boleh kita berbicara apapun, tapi dasarnya bagaimana bahwa anak-anak Indonesia itu memiliki adab yang baik, kan gitu ya. Dan itu harus ditanamkan ilmu dari awal di usia di kandungan seorang ibu, sehingga dibantu oleh bapak ibu guru di sekolahan dan juga di ruang publik. Apabila anak itu sudah memiliki sebuah ilmu dan punya adab, pasti anak itu memiliki sebuah etika di dalam hidupnya dia, dalam apapun, karena di situ akan menciptakan anak yang profesional. Anak yang profesional adalah anak yang suatu hari di dalam kehidupannya, baik secara pribadi maupun bekerja dimanapun ataupun bergaul dengan apapun, anak itu akan bersikap profesional. Profesional adalah sifat yang profesional sama dengan yang profitable dan benefitable buat orang lain dan buat dirinya tentunya, gitu. Oke, menarik. Profesional adalah sikap yang profitable dan menarik, gini Pak, ya? Iya, profesional adalah sikap yang profitable, benefitable buat dirinya dan buat orang lain, gitu. Ya, memberi manfaat kepada orang lain karena mereka memiliki sebuah keilmuan yang pasti, gitu ya. Jadi sering sekali orang itu sering kan sekarang ini kita disibukkan dengan sebuah di Pilpres. Padahal profesi kita bukan mengomentarin, profesi kita bukan dalam hal itu. Kita kadang-kadang bertengkar gara-gara kita menonton debat Pilpres, padahal profesi kita bukan di sana. Gak profesional di sana. Iya, akhirnya kita bukan punya keprofesional. Wah, ini bagaimana, kenapa bangun IKN? Ya, itu antara setuju dan tidak setuju, kan gitu ya. Tapi dalam ruang lingkup keseluruhan, maka orang itu kalau bisa ya berbicaralah sesuai dengan profesional Anda masing-masing, kan gitu ya. Nah, di situ penting sekali karena pemerataan pembangunan, pemerataan kehidupan, bicara sustainable ini penting sekali. Nah, disitulah kalau seluruh warga Indonesia bisa melihat dari sisi sudut pandang sebagai seorang profesi masing-masing, saya kira semuanya karena udah terjadi, apalagi kenapa harus kita perdebatkan, ini udah terjadi. Jadi disitulah butuh sebuah kalau perubahan itu kan artinya merubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik, lebih baik, kan gitu ya. Itu ya, itu yang paling penting, gitu. Oke. Siapa ini menarik yang ini Pak, kemarin capres dan dalam rangkaian debat dan mungkin di dialog-dialog, nggak tahu kalau saya terlewat ya, itu jarang yang bagaimana karakter bagi anak. Jadi bagaimana sih strategi capres untuk menanamkan karakter yang baik bagi anak. Nah, padahal 2045 itu kan dimulai dari anak-anak. Nah, itu pesan Pak Ari apa Pak untuk para capres agar ini menjadi konsen, gitu ya. Padahal ini hal yang penting, tapi kayaknya yang menjadi konsen itu soal lapangan kerja, kemiskinan, ketimpangan sosial. Nah, itu gimana Pak menurut Pak Ari? Apa pesan Pak Ari untuk capres terkait karakter anak ini? Iya, pesan buat dari saya kepada seluruh siapapun yang akan jadi presiden nantinya, gitulah. Kan kita sekarang berbicara tentang adalah bonus demografi. Banyaknya anak-anak muda, ya,
yang mulai memilih tahun 2024 di tanggal 14 Februari nanti memilih presidennya siapa. Otomatis tumbuh kembangnya anak-anak nanti akan menjadi sebuah anak-anak yang tadinya single menjadi seorang anak yang memutuskan dalam hidupnya saya harus marriage, harus menikah dan memiliki sebuah pasangan dan akhirnya memiliki sebuah keturunan kan gitu. Nah, disinilah pentingnya bagaimana bahwasanya negara fokus kepada perkembangan gitu ya, kepada Gen Z, kepada milenial, kepada anak muda untuk melangkah ke depan supaya mereka tidak sembrono di dalam sebuah kehidupannya. Artinya mereka belum memiliki anak apapun, ternyata sudah berani memutuskan untuk menikah gitu ya. Tetapi sebenarnya dia tidak siap secara psikologi, secara mentalnya tidak siap. Maka dari situlah pada saat pekerjaan belum secara mentalnya belum siap, secara ekonomi belum merdeka, kemandirian ekonominya belum gitu ya. Artinya di situ kalau orang Jawa mengatakan sandang, pangan dan papan itu belum ada. Mereka sudah berani memutuskan itu. Sehingga pada saat terjadi kehamilan pertama anak-anak muda itu, disitulah menjadi sebuah stres, ketakutan karena pertama kali. Disitulah sering terjadi lahirnya anak-anak, mohon maaf ini adalah stunting dan yang lain-lain gitu. Nah disinilah mental karakter itu bisa terjadi yang tidak kita harapkan karena kurang kesiapan anak-anak muda di pasangan muda. Tuh, maka dari itu sebenarnya di sini pendidikan untuk anak-anak muda itu harus disiapkan, ekonomi untuk anak muda harus disiapkan. Bukan hanya diberikan sesuatu yang sudah siap saja ya, makan, minum, terus misalnya diberikan sebuah fasilitas BLT gitu ya misalnya ya. Lah ini sebenarnya menurut saya pribadi itu sah-sah aja. Namanya APBN juga sudah menganggarkan tentang bantuan-bantuan bansos dan bantuan-bantuan BLT. Tetapi bagaimana menciptakan anak-anak muda itu supaya mereka bisa kreatif, inovatif, and produktif, akhirnya jadilah seorang yang profesional dan benefitable and profitable gitu loh. Ya. Artinya di situ sebenarnya. Lalu apa Pak yang pemerintah itu, intervensi pemerintah itu dalam menciptakan karakter anak atau milenial atau pemuda agar bisa lebih mempunyai karakter apa Pak? Intervensi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Sebenarnya menurut saya bukan hanya intervensi, tapi adalah sebuah tanggung jawab pemerintah untuk memberikan sebuah fasilitas kepada seluruh rakyat Indonesia bagaimana membentuk karakter mental anak-anak itu. Ya, artinya di situ kita siapkan fasilitasnya adalah ruang-ruang pendidikan ya. Baik itu ruang pendidikan secara formal, edukasi di sekolah-sekolah, madrasah, pesantren, dan juga ruang publik, ruang terbuka ya. Di situ membutuhkan sebuah tenaga profesional, tenaga guru yang profesional, tenaga pendidik yang profesional. Karena bicara tentang membentuk karakter mental anak-anak itu kita harus sinergi antara seorang pendidik dan seorang orang tua. Bahkan kita di publik pun sebagai rakyat Indonesia, warga Indonesia, kita harus punya sebuah kewajiban untuk mendidik anak-anak kita. Jadi walaupun kita tidak ikut melahirkan anak-anak kita, apabila kita melihat anak-anak muda yang anak-anak kecil dimanapun berada, kalau kita lihat itu tidak baik, kita harus mengingatkan karena bentuk daripada responsible kita sebagai manusia untuk saling memberikan hal yang terbaik, mencontohkan yang terbaik. Kita tidak bisa hanya menyuruh dan menyuruh, tapi kita tidak memberikan contoh kepada anak-anak kita itu. Disitulah pemerintah harus hadir, ya, memberikan tentang fasilitas kepada guru-guru, termasuk adalah guru itu harus bersertifikasi, kan gitu ya, harus mendapat sebuah income ya yang cukup. Kalau guru itu jangan dibebani terlalu banyak administrasi, karena guru fokusnya adalah mendidik gitu. Nah, sering guru itu adalah sudah dikasih kewajiban untuk mendidik, mengajar anak-anak, dan juga diberikan sebuah administrasi yang berat, sehingga akhirnya apa? Guru-guru itu sering kadang-kadang kalau zaman saya dulu sekolah, gurunya nggak datang karena masih ngerjakan tugas administrasi di kelas. Sedangkan anak-anaknya tinggal dikasih PR atau sesuatu untuk mengerjakan tanpa ada sebuah pengawasan. Dan saat ini bahwa pemerintah itu juga harus mengedepankan tentang profesionalitas dalam mendidik anak-anak. Kalau udah guru tugasnya mengajar, ya mengajar. Di situ kan ada tata usaha TU dan yang lain-lain ya, bagaimana membuat sebuah administrasi di sekolahan itu lebih profesional, jadi tidak double job. Maka dari itu sering sekali kenapa orang tidak profesional, karena sering adanya double job gitu, pekerjaan yang ganda. Disitulah harus dibuat sebuah program bagaimana membentuk karakter mental anak-anak itu. Tadi sudah saya singgung bahwa bagaimana kita membentuk itu harus kepada program-program yang mengedepankan
sesuatu hal yang menyenangkan, karena membentuk karakter anak-anak itu nggak bisa kita paksakan. Kalau kita ngelihat ya di Jepang itu yang difokuskan untuk membentuk karakter mental anak-anak adalah yang diajarkan adalah budaya gitu ya, budaya, kedisiplinan, santun, sopan santun, adabnya gitu. Tapi sering sekali juga di sekolah di Indonesia sering saya lihat anak masih kecil dipaksakan harus bisa matematika gitu ya gitu. Padahal untuk membangun karakter mental anak-anak yang ke depan anak-anak itu bisa jadi cerdas, itu kan harus dibikin moodnya, dibikin seneng, riang, gembira gitu ya. Artinya kalau membentuk karakter riang gembira buat anak-anak, sehingga anak-anak itu belajar dengan smooth dan lebih mudah untuk menyerap ilmu yang diajarkan oleh bapak ibu guru gitu ya. Termasuk sekarang kan sering sekali gitu ya, ada banyak isu-isu politik riang gembira gitu ya. Artinya bukan membentuk karakter mental anak-anak saja gitu. Saya kira begitu menurut saya sih. Oke. Ini mungkin kaitannya dengan kota ramah anak, Pak ya. Ini kan dulu akhir-akhir ini digencarkan kota ramah anak. Nah, itu mungkin agar apa? Itu penting nggak Pak membangun kota ramah anak? Kan kalau salah satu capres akan membangun kota 40 kota setara Jakarta. Nah, ya. Nah tapi kota maju saja kan nggak cukup Pak. Perlu kota yang dalam membangun karakter itu kota ramah anak, itu gimana Pak? Ya, kalau kita melihat bahwa debat terakhir capres, semua orang berbicara tentang ingin membangun 40 kota setara Jakarta, setara kota-kota besar gitu. Ada juga yang berbicara memindahkan ibu kota ke IKN gitu ya. Tapi tugas kita bagaimana sih kita memberikan tadi adalah hak anak gitu ya. Jadi membangunnya ya tentunya anak-anak itu harus mendapat sebuah fasilitasnya gitu ya. Dalam arti di sini yang paling penting bahwasanya anak-anak itu apa sih sebenarnya haknya anak gitu. Ya, tadi saya katakan kalau di Jepang yang diajarkan adalah budaya, sopan santun dan adabnya, itu yang paling penting gitu. Terus di Indonesia kira-kira apa yang harus diberikan? Yang paling penting adalah hal yang mendasar, karena Indonesia itu kaya budaya gitu. Itu yang paling penting. Oke. Nah, kaitannya dengan membangun kota ramah anak itu yang dibangun Pak Ari Arifin, membangun playground saja atau ada hal lain yang dibangun Pak? Kalau menciptakan kota ramah anak Indonesia, dan itu sudah kita lakukan. Dulu Indonesia itu adalah di bawah dari nomor 70 kota ramah anak gitu ya, dari sekian ratus ini ya. Sehingga pada saat kami membangun kota ramah anak, saat itu pertama kali kami bangun ada di dua contoh yang kami bangun. Satu adalah di alun-alun Kota Malang, yang keduanya adalah di Kalijodo gitu. Itu sebuah contoh pada saat saya kembali ke Indonesia, karena saat itu sebelumnya saya tinggal di US dan tinggal di beberapa negara, dan saya lihat pentingnya membangun sebuah kawasan ramah anak. Karena disinilah sesuatu hal yang kita ciptakan untuk ramah anak, sehingga bisa ini mendidik anak-anak dan membuat anak-anak memiliki haknya dan fasilitas. Ramah anak itu bukan karena kita bangun playground saja, tetapi adalah lingkungan juga harus kita bangun, termasuk fasum-fasum. Dan kita sering melihat di Indonesia sekarang tidak mudah untuk kita tinggal di sebuah daerah kampung, apalagi udah jadi kota gitu ya. Untuk mencari fasum, untuk menciptakan taman bermain itu sulit, kecuali banyak orang harus pergi ke sebuah daerah. Dan saat ini kan bicara ekonomi, apalagi setelah banyak sebuah isu ekonomi di Indonesia dari pandemi kemarin gitu ya, sehingga kita harus bisa memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk menciptakan kota ramah anak adalah memperbanyak fasilitas-fasilitas umum, terutama adalah bagaimana menciptakan sebuah alun-alun, taman-taman di RT, RW, di kelurahan, kecamatan, bahkan yang kita panggil besarnya adalah RTH, ruang terbuka hijau, itu kurang lebihnya 1,5 hektar sampai 2 hektar tuh. Dan baru-baru juga kita bangun ada sebuah tempat di alun-alun Jombang misalnya. Kita bangun itu alun-alun Jombang sekarang adalah menjadi sebuah ikonik di Jawa Timur yang baru. Bahkan seluruh schedule di hari Senin sampai hari Jumat itu penuh untuk sekolah-sekolah TK yang tidak memiliki fasilitas bermain. Karena banyak TK-TK atau PAUD masih belum
ramah anak sebenarnya untuk area-area untuk belajar gitu ya. Tidak semuanya punya gitu fasilitas-fasilitas itu, dan ini pemerintah harus hadir bagaimana pemerintah bisa memberikan fasilitas-fasilitas ruang pendidikan, ruang ramah anak itu harus ada. Ini sangat penting sekali, artinya di situ tadi saya katakan adalah lokasi itu harus jelas dibangun di mana untuk menciptakan kota ramah anak, pendidiknya juga siapa, pengawasnya siapa, termasuk bagaimana merawat sebuah ruang terbuka hijau atau ruang bermain untuk menciptakan ruang ramah anak. Maka dari sini pendidikan itu kan harus dibangun dan dibajetkan oleh pemerintah supaya anak-anak memiliki sebuah fasilitas yang tenang dan aman dan nyaman gitu. Oke, siap. Menarik Pak. Akhir-akhir ini saya ada lihat berita itu bahwa pendiri Facebook itu dipanggil oleh Senat Amerika bahwa karena itu dinilai produknya membahayakan anak-anak, karena anak-anak kecanduan Instagram, kecanduan Facebook, dan kecanduan bermain internet. Nah, itu juga mungkin perlu regulasi Pak ya untuk membatasi anak-anak membangun. Nah ini kalau nggak ada regulasi ya itu atau atau teknologi yang misal anak-anak itu dibatasi berapa jam dalam sehari bermain HP gitu, itu perlu nggak Pak regulasi seperti itu juga Pak? Ya kalau sudah bicara tentang global ya apalagi kita udah berbicara tentang 5.0 gitu ya, adalah sebuah kehidupan yang penuh dengan digitalisasi gitu ya. Maka dari itu anak-anak yang paling penting adalah kalau sudah terbangun gitu ya, akhlaknya, adabnya, menjadi anak yang sudah profesional gitu, tahu waktunya, kapan dia akan bermain, kapan dia akan pegang handphone. Karena sekarang banyak juga sekolahan-sekolahan boleh membawa handphone. Bahkan di saat di waktu jam sekolah ya, pelajaran guru mengajar, anak-anak boleh pegang handphone. Masih ada banyak sekolah, dan itu memang diperbolehkan. Tujuannya adalah untuk mempercepat mengakses seluruh apapun yang dia ingin tanyakan di dunia ini. Artinya di situ bisa dia searching daripada Google dan yang lain-lain gitu. Tapi tidak mengurangin bahwa karena dengan banyaknya dipegang gadget anak-anak itu sehingga mereka tidak bisa terkontrol. Itu tergantung daripada karakter anak-anak yang sudah terbentuk dari rumah, di sekolah itu sendiri. Maka pembentukan jiwa dan tanggung jawab itu kepada anak-anak itu penting gitu. Kalau kita bicara regulasi, saya kira mungkin boleh-boleh saja. Regulasi itu kan bisa diciptakan dari pemerintah. Mungkin lebih kepada himbauan ya, termasuk sekolah juga bisa menghimbau kepada siswanya bahwa saat jam pelajaran gitu. Tapi kebetulan saya juga menemukan sekolah-sekolah hebat, contohnya di Kota Malang itu ada di sekolah MAN gitu ya. Itu adalah murid-muridnya hebat dan boleh pegang handphone, tetapi tujuan handphone dipegang saat di waktu pelajaran untuk apa? Memang untuk menggantikan laptop tadi. Karena kalau membuka laptop masih butuh waktu, kadang-kadang juga paketannya habis gitu ya. Maka di sini pemerintah juga harus hadir memberikan fasilitas kepada anak-anak sekolah, bahwa anak-anak harus tidak boleh tertinggal atau putus hubungan dengan internet tadi. Kalau kita bicara sudah digitalisasi, maka dari situ pemerintah harus hadir memastikan di setiap sekolahan tuh kuotanya cukup buat anak-anak untuk mengakses segala-galanya. Yang paling penting situ kan sudah ada regulasinya bahwa tidak boleh anak-anak itu searching pornografi misalnya kan gitu ya, sharing berita-berita yang tidak bagus kepada yang lain gitu ya. Tapi selagi anak-anak itu memegang gadget untuk keperluan edukasi pendidikan, saya kira itu nggak ada masalah gitu. Oke, siap. Menarik Mas Ari. Terakhir yang soal karakter ini, terakhir soal IKN Pak. IKN itu menarik. Tadi ngobrol di luar kan Pak Ari sempat ketemu dengan kepala IKN ya, Badan Otorita IKN, Pak Bambang. Nah, itu gimana Pak? Yang perlu dikhawatirkan dari IKN itu apa Pak? Itu kan bisa saja gedung dibangun tapi ada karakter yang nggak dibangun atau kultur yang nggak dibangun di situ. Ya mungkin Pak Ari ada tanggapan soal IKN gitu Pak? Ya kebetulan saya memiliki sebuah bisnis ya. Bisnis saya adalah untuk pemerhati anak dan lingkungan gitu ya. Dan sehingga saya sering traveling ke seluruh dunia.
Kebetulan di bulan September yang lalu saya 1 bulan 2 kali ke Paris melihat bagaimana sih di Eropa itu adalah lingkungan termasuk fasilitas umum yang ada. Dan kebetulan saat itu juga saya menghadirin di acara adalah forum entrepreneur dunia dan juga gastronomi, dan juga saya kebetulan diundang untuk di forum investasi gitu. Kebetulan saat itu juga saya diundang oleh Bapak Duta Besar di Perancis ya. Dan juga kebetulan saya bergabung dan bertemu dengan Gubernur IKN dengan Pak Bambang, sehingga kita sharing banyak hal gitu. Akhirnya ketemu bagaimana solusinya untuk membangun IKN yang sebesar itu, bahkan ini adalah mega project yang ada di dunia IKN itu. Dan saya sebagai orang yang bergerak di dalam sebuah profesi adalah untuk pemerhati lingkungan dan anak-anak, saya menyampaikan bahwa ide gagasan saya boleh membangun infrastruktur sebuah new capital city yang ada di Indonesia yang disebut IKN, tetapi jangan sampai lupa membangun adalah karakter manusianya, SDM-nya gitu ya, dan juga fasilitas umumnya, ruang terbuka hijaunya, taman-taman bermain, karena kita sudah bisa melihat bagaimana di Amerika, di Eropa, di negara-negara lain di Asia, bahkan negara yang kecil sekali seperti Singapura gitu, mereka mampu menciptakan sumber daya manusianya begitu hebat. Kalau kita lihat daripada mata uang Singapura dan US tuh hampir sama gitu, itu kan luar biasa itu, karena di situ adalah mampu menciptakan orang-orang yang profesional di dalam memberikan fasilitas dan juga edukasi. Ini sangat penting sekali. Jangan sampai kita itu membangun capital city tapi kita lupa bersama-sama untuk membangun juga SDM manusia yang ada di IKN sendiri. Ini penting sekali. Caranya dengan gimana Pak? Caranya kalau IKN membangun SDM itu Pak? Ya, caranya di sini perlunya adalah sinergi antara pelaku-pelaku ya, pelaku usaha, pelaku pendidikan, termasuk pemerintah dan juga para profesional itu diundang gitu ya. Kalau kita ngelihat di IKN yang banyak diundang di dalam media sosial kan para artis-artis gitu misalnya, selebritis gitu ya, Terus bagaimana seorang orang pendidik gitu ya, seorang guru profesional atau pemerhati anak, pemerhati lingkungan, hal-hal seperti itu ya. Akhirnya sana. Tapi dalam hal itu saya sempat diminta oleh Gubernur IKN, dibilang Mas Ari, mohon saya dibantu bagaimana di IKN nanti ada sebuah fasum-fasum atau RTH seperti yang Mas Ari bangun di Kalijodo, di seluruh kota-kota dan kabupaten yang lain gitu ya. Karena saya udah membangun hampir Sabang sampai Merauke gitu ya. Sebelum saya membangun di Indonesia, memang saya sudah bergerak dalam usaha saya di Malaysia dan membangun fasilitas umum di Singapura, Filipina, Thailand dan Brunei. Karena jangan sampai itu loh, bahwa anak-anak itu hidup di dunia ini ternyata 10 hak anak itu tidak terfasilitasin, terutama adalah hak anak bermain dan hak anak belajar, itu paling penting. Dan juga adalah keamanan, kenyamanan, itu penting buat anak-anak. Ini penting, sering dilupakan kepada dia. Maka dari itu kemarin saya lihat ya, di debat capres terakhir itu saya tunggu-tunggu ini kapan ini disentuh, itu hal yang sangat mendasar gitu ya, gitu loh. Jadi itu terlewatkan kira-kira gitu Pak ya, sehingga kita ingatkan sekarang gitu kira-kira. Betul, gitu. Mungkin itu terlewatkan atau tidak masuk di dalam itu. Saya secara global saya lihat saya sudah masuk secara global, tapi tidak mendasar karena kita kan harus tuh. Poinnya adalah kita bagaimana membangun karakter manusia Indonesia yang punya adab, punya budaya kan gitu, dan akhirnya mampu memiliki adalah kemandirian ekonomi. Ini yang paling penting. Karena banyak sekali itu di dunia teknologi saat ini orang sebenarnya belum selesai dirinya gitu. Bahkan banyak juga yang mencalonkan dirinya menjadi seorang anggota dewan, padahal sebenarnya belum selesai nih urusan pribadinya gitu. Tapi karena ada menyelesaikan urusan itu Pak. Iya, padahal karena apa? Ada kesempatan gitu. Ada kesempatan diundang, udah yuk kita nyalek gitu, cari calon anggota dewan di daerah, provinsi maupun di DPR RI. Tetapi sebenarnya apakah saya sudah cocok, saya udah siap gitu. Bukan karena kenal A si B akhirnya ya udahlah saya akhirnya menjadi seorang dewan. Ini kita harus mampu mengontrol emosional kita walaupun kita ada kesempatan, tapi kalau ini bukan profesi saya, kenapa saya harus paksakan gitu. Nah, ini makanya memaksakan sesuatu hal itu tidak bagus.
baik itu mau jadi anggota dewan, mau jadi calon kepala daerah, bahkan mungkin akan menjadi calon presiden pun, sesuatu hal yang tidak bisa dipaksakan karena semuanya harus organik, harus mengikuti jenjang-jenjang yang ada. Tapi dalam hal ini kita menarik kok apa yang sudah dilakukan dari situasi negara kita saat ini, artinya negara kita menuju lebih baik. Yang paling penting buat saya adalah sinergi antara 3 calon presiden nantinya untuk membangun Indonesia lebih baik gitu ya. Oke. Kayaknya tadi yang membahas organik itu nyindir salah satu calon kayaknya. Kalau Pak Ari kira-kira siapa preferensi politiknya untuk capres ini, Pak? Kalau saya lihat di 3 capres itu mereka memang punya kapasitas ya, karena udah teruji ya gitu loh. Kalau udah teruji dan lolos di KPU gitu. Kalau kita sekarang perdebatkan permasalahan itu, barangkali KPU-nya tidak profesional. Kenapa ini bisa lolos kan gitu ya? Tapi sekarang kan kita tidak membahas di situ. Karena saya lihat kalau kita bicara siapa yang paling cocok untuk jadi presiden gitu loh. Karena kalau saya bicara, kan saya cuma punya 1 suara. Sedangkan Indonesia memiliki 280 juta ya saat ini penduduk kita gitu. Tetapi paling tidak kita juga harus bisa memberikan edukasi kepada keluarga kita, saudara kita, komunitas kita, teman-teman kita, bahkan publik. Bagaimana sih kita untuk melihat, karena ada di 3 calon presiden kalau saya lihat 3-tiganya punya sebuah kemampuan, punya rekam jejak gitu ya. Tetapi dalam hal ini bagaimana kalau tadi pertanyaan organik atau tidak organik gitu ya. Dalam artian bahwasanya kalau Anda mau sukses, Anda harus ikut budaya ngantri. Kapan waktunya? Tapi menarik ini karena apa? Ada seorang calon presiden yang calon wakil presiden yang masih muda, mewakili anak-anak muda. Artinya di situ kan luar biasa. Ada sebuah perubahan, perkembangan di dalam fenomena di dalam calon kepemimpinan ke depan gitu. Tapi menurut saya tanggal 14 nanti itulah pilihan terakhir di jari kita kan, itu kita akan milih siapa, karena semuanya, karena kalau saya mau bicara hukum, saya bukan ahli hukum. Ya, gak profesional nanti ya, nanti gak profesional. Maka dari itu orang profesional itu harus bicara sesuai dengan apa yang Anda punya secara keilmuan gitu loh. Nah itu jangan sampai kita tidak punya keilmuan di sana, saya mengatakan itu tidak baik dan itu. Tapi kita tahu gitu, karena kita punya pilihan siapa yang terbaik nantinya gitu. Oke. Pak Ari, ini menarik yang soal tadi Pak Ari kan banyak belalang buana lintas negara, lintas bangsa. Nah itu yang sedang kita bahas di Pilpres ini kan soal kemajuan, soal produktivitas negara. Nah itu apa yang membedakan negara maju dengan negara yang berkembang ini Pak, mungkin yang bisa ditiru dan bisa menjadi mindset capres untuk membangun bangsa ini apa Pak? Kira-kira yang perbedaan mencolok lah dengan Singapura lah mungkin, atau dengan Prancis atau dengan Amerika yang membedakan paling mencolok itu apa Pak ya? Yang paling penting adalah kesejahteraan rakyatnya gitu ya. Karena kalau negara itu secara ekonominya kuat, secara diplomatiknya kuat gitu, undang-undangnya, hukumnya juga kuat dan tidak ada yang melanggar gitu ya. Artinya semua punya komitmen tentang adalah itu tadi, akhlak tadi. Jadi korupsinya, indikatornya udah menurun, terus secara ekonomi secara global di sebuah negara itu meningkat, terus tentang manusianya di dalam sebuah kehidupan di negara itu juga manusianya punya karakter, kan punya adab, punya budaya yang bagus. Jadi jangan sampai kita harus saling menyalahkan satu dengan yang lain gitu ya. Terus bukan haknya kita ambil karena sebenarnya kita tidak profesional dalam bidang itu. Makanya jangan sampai menaruh posisi-posisi baik itu maupun di pemerintahan ataupun di sebuah usaha tidak sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini paling penting itu. Karena kalau sampai itu dilakukan sehingga tidak profesional. Dan kita bicara negara berarti kan orang pemegang kebijakan itu orangnya harus bijak dulu. Nah, kalau kita bicara tentang adalah smart country, artinya kalau country-nya Indonesia sudah smart sebenarnya kan, tapi manusianya udah smart belum gitu ya. Artinya kita berbicara tentang benar-benar smart, benar-benar pintar, benar-benar pandai gitu. Nah ini adalah kembali kepada kolbu kita, bagaimana kita mengasah kecerdasan kita masing-masing. Artinya di situ kejujuran adalah kunci utama untuk bagaimana kita bisa sinergi satu dengan yang lain, akhirnya kita bisa membangun Indonesia dan hidup di negara Indonesia yang begitu dahsyat. Saya udah katakan, saya udah keliling hampir satu dunia. Saya masih kembali ke Indonesia lagi. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara yang terbaik untuk kita semua gitu sebenarnya. Oh gitu. Siapa ini akhlak itu ya kan ada di Quran mungkin atau hadis itu.
Nabi itu untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Itu sebenarnya kata yang ringan Pak ya, tapi maknanya itu mendalam Pak ya. Kalau di anu lagi itu bisa menjadi maju tidaknya bangsa terkait akhlak karakter ini Pak ya. Ya, misal di Singapura misal orang nggak ada korupsi, nah, itu kan akhlak juga sebenarnya Pak ya. Itu ringan tapi itu sebenarnya mendalam Pak ya, kata itu. Kalau jadi itu jangan dimaknai akhlak itu hanya tersenyum, hanya sopan santun, tapi bagaimana kita tidak korupsi, bayar pajak dan lain sebagainya. Gimana Pak? Iya, karena memang kita bicara akhlak tadi mudah diucapkan, tidak mudah dilakukan gitu ya. Karena kalau kita bicara akhlak identik dengan adalah kita sebagai umat Islam gitu. Padahal akhlak ini kan sebuah kata-kata, ya. Ya, akhlak gitu. Tetapi bagaimana mengartikan akhlak itu dan bagaimana kita bisa menjalankan sebagai seorang manusia yang berakhlak gitu. Maka dari itulah yang tadi kita bahas dari awal sampai akhir nanti adalah tentang akhlak itu terjadi karena pada saat gitu roh ditiupkan kepada rahim seorang ibu gitu. Ya, disitulah kita punya tanggung jawab membangun karakter anak-anak, membangun akhlak. Itu harus step by step tuh. Bayangkan mulai dari roh ditiupkan sampai dalam perjalanan, makanya tadi jenjangnya itu semuanya kita harus kawal. Jangan sampai kita meleset itu. Maka itu sering sekali gitu. Karena faktor ekonomi saat ini, kesibukan tuntutan ekonomi, orang tua memiliki anaknya diserahkan kepada pembantu di rumah. Terus kita harus mengejar dunia, mengejar ekonomi kan gitu ya. Tapi kita tidak bisa menyalahkan hal itu karena apa? Kadang-kadang seperti saya dilahirkan di sebuah kabupaten. Ya, di kabupaten terus kita mau ngapain? Kita mau ngolah apa? Dan kita belum punya ilmu, belum punya pandangan, belum punya wawasan yang lebih tinggi. Sehingga di situ akhirnya apa? Kita berhijrah. Karena Rasulullah pun sudah mengatakan juga gitu. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Artinya di situ dari apa yang dilakukan Rasulullah, saya akhirnya hijrah dari Kabupaten Malang sampai ke Amerika, 11 tahun di US, dan itu tidak cukup juga. Akhirnya saya juga ke beberapa negara untuk melihat bagaimana kehidupan manusia di setiap negara itu berbeda-beda. Dan akhlak itu bukan hanya untuk orang muslim saja, untuk semuanya gitu. Nah, ini perilaku gitu loh. Lah perilaku inilah penting gitu, bahwa tidak hanya sebagai slogan akhlak. Maka dari itu, bagaimana orang-orang yang ada di desa yang sudah merantau kemanapun, pergilah di saat Anda masih di usia remaja, di saat Anda masih single, belum punya beban yang banyak. Artinya di situ Anda masih bisa banyak kesempatan untuk pergi kemana-mana. Terus kemarin juga disinggung bahwa salah satu capres akan mengirimkan pemuda-pemuda untuk belajar ke 10.000 ke saintis. Saya mengatakan kenapa nggak waktu saya ya gitu ya. Saya nggak punya kesempatan karena apa? Saat itu ya karena saya tinggal di Indonesia keterbatasan informasi sehingga saya memutuskan akhirnya saya lulus di S2 ya, SD SMP gitu. Tapi tidak mengurangi semangat. Toh saya juga bisa ke Amerika, toh saya bisa ke negara manapun, tidak mengurangi semangat dan tidak mengurangi apapun kebutuhan saya terpenuhin. Karena apa? Karena perilaku dan kemauan saya untuk merubah hidup, merubah nasib tadi kan gitu. Kalau tadi bicara Singapura, ya akhirnya apa? Singapura mampu membangun gitu. Negara itu harus berakhlak juga, bukan manusia saja. Negaranya juga harus punya akhlak, punya peraturan gitu. Ya itu ya. Punya rule regulasi. Ini kan sebuah nama saja sehingga diterjemahkan menjadi regulasi yang paten. Maka dari situ kan kita ngelihat tuh bahwasanya tadi saya katakan 3 calon presiden, 3 calon wakil presiden memiliki sebuah rekam jejak dan memberikan ide-ide gagasan yang artinya itu kalau dijadikan satu, disinergikan, Indonesia is within the number one country in the world yang akan lebih sukses dibanding negara-negara lain secara ekonomi, kemandirian ekonomi, secara mental, regulasi dan semuanya. Itu menarik sekali. Oke. Siap, ini kita udah agak panjang, tapi terakhir Pak, ini sesuai keahlian ya. Kalau tanya hukum ke Pak Ari kan keahlian, nggak profesional ya. Kalian Pak, ini kan Pak Ari kan entrepreneur. Nah, jadi bagaimana pentingnya membangun entrepreneur? Katanya kita kan masih di bawah, mungkin 2% nggak sampai entrepreneur ini. Nah itu dan itu kayaknya juga harus menjadi isu yang dibawa oleh Capres. Bagaimana menjadi entrepreneur, menciptakan pari-pari yang lain, Pak, entrepreneur yang lain. Nah, itu
harus menjadi konsen Pak ya untuk calon presiden ini? Gimana Pak? Ya, ini adalah suatu hal yang sangat mendasar. Membangun entrepreneur itu kan sering kita dengar entrepreneur, bahkan banyak orang pakai baju ditulis entrepreneur gitu ya. Tapi bagaimana menjadikan manusia itu menjadi manusia entrepreneur? Bisa menjadikan entrepreneur akan lahir dikala kita sudah menjadikan diri kita menjadi socialpreneur. Kita harus banyak sosial, kita harus banyak menggali potensi diri kita sendiri, kita harus bisa menggali potensi negeri kita sendiri, kita harus bisa menggali potensi desa kita sendiri di mana kita dilahirkan. Ternyata begitu saya membangun sebuah bisnis di Amerika, di Malaysia, di beberapa negara, sehingga saya kembali ke Indonesia. Ternyata di waktu saya masih muda, saya tidak terfikir di Kabupaten Malang Raya ini adalah saya sekarang membangun adalah gastronomi, ya, agronesia. Dalam agronesia ini ternyata banyak sekali di Malang Raya ini memiliki sebuah hasil bumi, ya, baik itu cabai, bawang, kopi dan yang lain-lain. Dan saat itulah akhirnya kami bersinergi dengan seluruh masyarakat petani di seluruh Malang Raya, dan saya bisa ekspor kopi, jahe, kita namakan agronesia. Tetapi apakah kita puas dengan mengekspor sebuah agronesia, ya, mengekspor hasil bumi? Bagaimana kalau kita olah menjadi bahan olahan gitu ya? Artinya bukan jahe yang kita ekspor, adalah bubuk jahenya. Hilirisasi kalau kata. Dan saat ini kan selagi sering terjadi perbincangan tentang hilirisasi gitu ya. Apapun hilirisasi kan gitu ya, gitu ya. Artinya ini sangat menarik. Artinya di situ bagaimana kita untuk mengembangkan hal-hal tentang entrepreneur itu harus ada sebuah hal yang kita ciptakan, ikonik, maskot ya, atau magnetnya kita ciptakan. Sering kita ngelihat di sebuah kampung di sini ya, kebetulan di Kampung Sawo Jajar. Kita saat ini ada di mana? Di Dirgantara ya. Dirgantara itu ya. Kalau kita bicara perumahan Sawo Jajar ini kan perumahan yang sangat besar ya. Saat itu di Asia itu besar sekali perumahan ini. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana menjadikan kampung-kampung tematik menjadi kampung-kampung entrepreneur, sehingga di situ kita bangun. Intinya kita melihat survei yang ada, banyak orang membangun UMKM ya. Pada saat UMKM itu bisa dibangun 1 bulan, 3 bulan, 2 bulan, 5 bulan tutup. Karena mereka tidak membangun magnetnya. Cuma membangun produk, produknya, tidak membangun sarana dan prasarana dan kebutuhan itu. Kan itu. Kalau kita ngelihat ada sebuah franchise, sebuah perusahaan yang ada di dunia itu, mungkin saya tidak menyebut itu ya. Di situ ada orang bisa bikin burger, orang bisa bikin ayam goreng, tapi di franchise, tapi di dalamnya karena ada magnetnya, ada sesuatu yang menarik, adalah taman bermain gitu di dalam sebuah restoran itu. Sehingga begitu saya ciptakan di daerah-daerah, saat itu kami ciptakan alun-alun harus ada taman bermain, ada playground gitu ya. Ini akhirnya apa? Menjadi sebuah crowd, pertemuan antara satu dengan yang lain, terjadi interaksi, dan disitulah kita bangun entrepreneur di sekelilingnya itu. Sekelilingnya itu juga harus kita bikin regulasi, kan itu harus dibikin ruang UMKM. Tetapi tidak cukup dari situ, kita harus butuh pendampingan kepada para calon-calon entrepreneur itu. Karena berbicara entrepreneur itu harus profesional dan harus profitable. Jangan sampai jadi entrepreneur banyak lagi demam buka kafe. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tutup, ganti nama, kan gitu ya. Maka dari itu yang paling mendasar bagaimana bisnis itu sukses karena ada ilmunya, gitu. Dan ilmu itu yang perlu ditanamkan kepada para entrepreneur. Bahkan sekarang kalau beberapa tahun yang lalu bicara tentang startup gitu ya, anak-anak muda semuanya mau jadi startup, kan gitu ya. Tetapi tidak didasari dengan ilmu, atau tidak ada pembinaan, pembimbingan, dan tidak ada yang memastikan bahwa startup ini pada akhirnya mampu, gitu ya. Dan disitulah yang terjadi. Bahkan mungkin saya karena sudah banyak membidangin hal-hal, mungkin orang mengatakan tidak profesional nih, gitu ya. Tapi karena saya melihat adalah sebuah bonus banyaknya startup yang ada di Indonesia, yang mereka bangun, jatuh, tutup gitu. Lah ini kita rekrut, kita sinergikan sehingga kita bersama-sama membangun IT gitu. Ya kan sekarang ini kan bicara tentang IT sangat seksi, sangat menarik. Maka dari itu yang baru-baru ini kami telah bersinergi membangun sebuah IT cyber system ya. Ini penting sekali untuk kita. Artinya kita bicara tentang entrepreneur itu kan banyak ya. Mau jadi entrepreneur sebagai pengusaha restoran, pengusaha kafe, atau fashion,
terus entrepreneur untuk menjadi seorang IT developer. Nah, bagaimana sekarang saya mampu menciptakan adalah seseorang yang membangun software dan hardware menjadi satu partner untuk bersinergi sehingga kita bisa memberikan karya-karya IT kita. Tidak harus selalu kita membeli aplikasi-aplikasi dari luar negeri gitu. Kita anak-anak kita, teman-teman kita mampu menciptakan di bidang-bidang itu semuanya gitu. Nah, disinilah letaknya adalah sesuatu harus pertama kali ditanamkan adalah ilmu yang akhirnya memiliki sebuah ilmu itu tercipta sebuah adab dan akhlak. Akhirnya apa? Itu tadi step by stepnya akan terjadi di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Akhirnya menjadi seorang yang profesional gitu. Nah, ini menarik kalau kesimpulannya dari awal sampai akhir kita ini sedang membicarakan bagaimana investasi leher ke atas Pak ya. Ilmu SDM itu sangat penting agar kita bisa melompat menjadi negara maju, menjadi atau pribadi-pribadi maju. Karena itu yang ya, kalau investasi tanah berapa persen sih naiknya Pak ya? Kalau investasi kos-kos itu pun perlu modal yang sangat besar. Tapi kalau investasi manusia itu lentingannya akan sangat keras, kira-kira gitu Pak ya. Setuju nggak itu Pak ya? Sangat setuju karena kita bicara dalam manusia punya tanggung jawab untuk diberikan kehidupan oleh Allah SWT, bahwa kita harus berinvestasi ilmu kepada diri kita. Makanya saya selalu katakan kepada teman-teman, jangan tidur kalau tidak ngantuk, gitu ya. Jangan makan kalau Anda tidak lapar, kan gitu. Jangan belanja kalau Anda tidak penting sekali harus belanja, harus spending your money actually for nothing, gitu ya. Artinya kalau Anda masih punya energi Anda gunakanlah untuk bertemu dengan teman-teman, sharing and caring dengan teman-teman. Hal-hal itu yang paling penting gitu. Banyak sekali sering kita lupa gitu, bahwa pastikan kita kalau teori saya mudah sekali, ICE gitu ya. Apa itu Pak? ICE. I-nya adalah menggali informasi yang tepat gitu. C-nya adalah mencari koneksi yang tepat gitu. Dan terakhir manusia adalah butuh I adalah entertainment gitu. Karena segala sesuatu itu kalau sudah bekerja keras, berpartner, apapun yang kita kerjakan, tapi manusia butuh adalah enjoy. Enjoy itu adalah entertainment gitu. Nah, ini paling penting gitu. Oke, siap, menarik obrolan kita. Mungkin closing statement Pak bagi anak muda yang ingin sukses, ingin berkembang, dan mungkin bagi capres atau apalah itu pentingnya soal SDM tadi, mungkin closing statement dari Pak Ari. Silakan Pak. Ya, menurut saya buat anak-anak muda saat ini, Gen Z atau milenial, yang paling penting Anda harus memiliki sebuah sikap pada diri Anda harus berani memutuskan langkah-langkah Anda, jangan sekedar Anda ikut-ikutan kepada teman-teman Anda, karena sukses tidaknya diri Anda adalah terletak pada diri Anda sendiri. Maka dari situ bangunlah jiwa Anda, bangunlah diri Anda, siapkan diri Anda menjadi orang yang seutuhnya punya karakter kemandirian pada diri Anda sendiri, sehingga Anda akan memiliki kebijakan dan keputusan yang terbaik buat diri Anda sendiri, sehingga akan menghasilkan dan memberikan benefit kepada semua masyarakat yang ada. Itu yang paling penting buat adalah Gen Z and millennial dan seluruh anak-anak muda. Yang terakhir adalah saran saya kepada calon presiden ketiga-tiganya semuanya bagus, memiliki rekam jejak ya, karena di situ yang paling penting jangan lupa bahwa sukses tidaknya manusia atau negara ini didasarkan adalah generasi muda, generasi yang sudah disiapkan tadi. Sudah kita sampaikan bahwa bagaimana fasilitas anak-anak ke depan terfasilitasin di usia di rahim seorang ibu, supaya ibu melahirkan anak-anak itu dengan tenang, nyaman, dan semua terfasilitasi, sehingga bicara tentang stunting bukan masalah kurang makan saja, kurang susu, tapi adalah tentang psikologi ya. Ini yang paling penting harus dilakukan. Terus bagaimana setelah anak-anak itu lahir, itu adalah fasilitas-fasilitas kemudian adalah untuk sekolahannya dipastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang tidak sekolah, tidak ada lagi anak Indonesia yang tidak bisa bayar sekolah sehingga dikeluarkan oleh sekolahan, oleh gurunya. Ini tidak boleh lagi. Terus bagaimana ke depan untuk lapangan pekerjaan? Jangan sampai anak-anak muda itu dikasih sesuatu yang isi, di pampering ya,
diberikan di depannya. Berilah anak-anak muda itu kesempatan untuk menggunakan akal sehatnya, kecerdasannya untuk menemukan jati dirinya, membangun karakternya sehingga menciptakan menjadi seorang entrepreneur yang sejati. Itu yang paling penting. Dan yang terakhir adalah bagaimana kebijakan pemerintah harus selalu berpihak kepada masyarakat Indonesia, baik itu anak muda, orang tua, ataupun seluruh yang ada tinggal di Indonesia. Itu kebijakan itu bukan hanya untuk orang Indonesia saja, tetapi juga untuk foreigner, investor, semua yang ada di Indonesia harus terpenuhi dengan sebuah hukum yang pasti, karena kepastian hukum itu akan menunjukkan identitas negara kita, karena Indonesia adalah negara terbesar di dunia. Saya kira itu yang paling penting buat saya, Ari Arifin, dan saya siap untuk memberikan kontribusi yang terbaik buat bangsa dan negara, karena saya membidangi dalam adalah pemerhati lingkungan dan pemerhati anak, dan ini yang harus saya lakukan, dan saya sedekahkan ilmu kepada siapapun yang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita banyak belajar pagi ini, semoga teman-teman juga. Sampai jumpa di Tugu Inspirasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Arifin.